Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penawaran dan elastisitas penawaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Nuraini. Nama saya Ika Noviani. Nama saya Adelia Pujaima. Nama saya Muhammad Salman Atama. Nama saya Winata. Nama saya Raditya Nugroho. Nama saya Astri Julia. Nama saya Vika Nurfadila. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Salah satu pokok bahasan penting dalam ekonomi adalah penawaran dan elastisitasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhannya akan mengalami permasalahan yang bersifat ekonomi, khususnya dalam sudut pandang suatu perusahaan atau penyedia barang atau jasa yang diharapkan pada masalah. Salah satunya adalah menentukan jumlah penawaran barang. Banyak hal yang ditentukan dalam penjumlahan penawaran barang. Dalam hukum penawaran telah dijelaskan bahwa jika semua hal dibiarkan sama ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya juga akan meningkat pula. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Apa saja jenis-jenis penawaran? Apa saja yang dimaksud dengan elastisitas penawaran? Apa saja faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Bagaimana cara pengukuran elastisitas penawaran? Tujuan: memahami apa yang dimaksud dengan penawaran dan elastisitas penawaran. Memahami jenis-jenis penawaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran dan elastisitasnya. Memahami bagaimana cara mengukur elastisitas penawaran. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Apabila harga barang naik, maka penawaran yang dilakukan akan bertambah. Begitupun sebaliknya. B. Jenis-jenis penawaran. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lainnya. Namun, pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Sedangkan penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang dilakukan sekelompok produsen atau penjual pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dan produksi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang menghambat dan mendorong kegiatan produksi sangat berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut faktor-faktornya. 1. Harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya suatu penawaran. Apabila harga barang naik, maka penawaran yang dilakukan oleh konsumen pun meningkat. 2. Jumlah penjual atau produsen. Apabila jumlah penjual suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang tersebut pun ikut meningkat. 3. Bencana alam. Jika terjadi bencana alam di suatu daerah penghasil suatu produk, dapat dipastikan produk tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawaran. 4. Harga barang pengganti. Apabila suatu harga barang meningkat, maka penawaran terhadap harga barang pengganti pun akan mengalami peningkatan. Karena penjual menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami peningkatan. 5. Biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksinya pun ikut meningkat, sehingga produsen akan menawarkan barang tersebut dalam jumlah sedikit. 6. Kemajuan teknologi. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi menjadi lebih cepat sehingga biaya produksi murah dan keuntungan bertambah tinggi. 7. Pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat mempengaruhi tinggi rendahnya harga suatu barang. Jika pajak suatu barang tinggi, maka penawaran dan permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang.
8. Perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa mendatang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan akan menaikkan harga suatu barang dan jasa, maka perusahaan harus menurunkan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. 9. Kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya, kebijakan penaikan bea cukai dan penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Apabila suatu negara dalam masa situasi politik kritis, maka penawaran suatu barang atau penawaran pasar akan meningkat. D. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran merupakan ukuran kepekaan jumlah penawaran terhadap harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat perubahan harga. Jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menggambarkan pengaruh dari harga suatu barang terhadap jumlah yang akan dijual. Jika kenaikan harga barang dibarengi dengan peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawaran ini disebut elastis. Apabila sebaliknya disebut inelastis. Elastisitas penawaran dapat dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Penawaran elastisitas sempurna. Penawaran ini terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan dari barang berubah. Dengan kata lain, yaitu jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga sehingga nilai koefisiennya tak terhingga. 2. Penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Atau dengan kata lain, penawaran yang terjadi jika presentasi perubahan penawaran yang lebih besar dari presentasi perubahan penawaran harga atau apabila koefisiennya lebih dari 1. 3. Penawaran dengan elastisitas uniter. Penawaran elastisitas uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran atau bisa dikatakan elastisitas uniter. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. 4. Penawaran tidak elastis atau inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Atau dengan kata lain, penawaran tidak elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang harga lebih kecil dari persentase perubahan harga atau jika nilai koefisiennya 1. Contohnya pada kasus peningkatan harga cabai melonjak tinggi sebesar 22%. Hal tersebut akan membuat para petani berusaha untuk meningkatkan produksinya. Namun karena keterbatasan biaya produksi dan luas lahan, maka peningkatan jumlah yang diproduksi tidak mencapai 22%, hanya sekitar 10%. 5. Penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Contoh dari jenis elastisitas ini adalah ikan yang tidak tahan lama yang dibawa ke pasar berapapun harga yang akan mereka peroleh. Sebab apabila tidak menuruti harga yang ada, kemungkinan ikan akan busuk dan tidak dapat dijual kembali.
Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran cenderung tidak elastis apabila salah satu hal-hal berikut terjadi. Biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya, produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis atau kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar. Sementara penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya. 2. Jangka waktu analisis. Pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran dibedakan menjadi 3. Jangka waktu yang sangat singkat. Pada jangka waktu yang sangat singkat, penjual atau produsen tidak bisa menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Jangka pendek, kapasitas produksi tidak bisa ditambah dalam jangka pendek. Namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam presentasi yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Jangka panjang, produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis. 3. Stok persediaan. Semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan ini karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. 4. Kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin atau kapital lainnya dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen untuk memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Ini karena kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel, sehingga dapat ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu dibutuhkan. G. Cara pengukuran elastis. ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan per presentasi perubahan harga. ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangan ES koefisien dan elastisitas penawaran, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran, P harga awal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang tidak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pita Oktavia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran elastis dan penawaran inelastis. Penawaran elastis lebih besar dari 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastis lebih besar dari 1 bersifat elastis. Artinya persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase penambahan harga. Contoh kasus, toko sepatu Sahabat mengalami kenaikan harga sepatu anak yang semula Rp15.000 naik menjadi Rp20.000. Akibat kenaikan harga, jumlah penawaran naik dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi koefisien elastisnya bisa dihitung. Elastis sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan 4.000 dikurangi 1.000 per 20.000 dikurangi 15.000 dikali 15.000 per 1.000 sama dengan 3.000 per 5.000 dikali 15 sama dengan 0,6 dikali 15 sama dengan 9. Elastis lebih besar dari 1. Penawaran inelastis. Elastis kurang dari 1. Penawaran yang mempunyai angka koefisien elastis kurang dari 1 bersifat inelastis. Artinya, persentase perubahan harga lebih besar dari persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan. Jadi,
Ketika terjadi perubahan harga dalam jumlah besar, tidak diikuti oleh perubahan yang berarti pada kuantitas yang ditawarkan pada kuantitas yang ditawarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penawaran elastis uniter atau ES sama dengan 1. Penawaran yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1 atau ES sama dengan 1 bersifat elastis uniter. Artinya persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Contoh kasus, awal mulanya sepasang sendal seharga 20.000 dan naik menjadi 20.200. Diiringi dengan jumlah penawaran yang naik yang semula 10.000 menjadi 10.100. Perhitungan koefisien elastisnya yaitu ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 10.100 dikurangi 10.000 per 20.200 dikurangi 20.000 kali 20.000 per 10.000 sama dengan 100 per 200 kali 2 sama dengan 1 sama dengan ES sama dengan 1. Penawaran elastis sempurna atau ES sama dengan 0. Penawaran yang memiliki angka koefisien sama dengan 0 atau ES sama dengan 0 bersifat inelastis sempurna. Artinya perubahan harga atau dalam jumlah besar sama sekali tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Perhitungan koefisien elastisnya yaitu contoh rumus penawaran inelastis sempurna. ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 0 per kali P per Q sama dengan 0 per titik ES sama dengan 0. Penawaran elastis sempurna. Penawaran yang memiliki angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga bersifat elastis sempurna. Artinya perubahan harga atau dalam jumlah kecil juga akan mengakibatkan pengaruh jumlah penawaran yang besar. Kesimpulan, elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan tersebut. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan mengakibatkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula perubahan kuantitasnya yang sangat kecil. Elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan harga dari pihak produsen maupun konsumen. Saran, penawaran pada umumnya lebih elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Dalam jangka pendek, jumlah penawaran tidak terlalu responsif dalam harga, karena dalam jangka pendek perusahaan tidak dapat merubah ukuran besarnya pabrik untuk membuat lebih banyak atau lebih sedikit barang. Jadi, jika ingin menurunkan harga penawaran, ada baiknya dilihat terlebih dahulu dari segi apa yang produsen inginkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.